Kamu tidak bisa membawanya pergi begitu saja. Di mana angpau-angpau itu? Keluarin semuanya. Apa kamu bawa cukup? Bagaimana mungkin dia bisa membawanya pergi tanpa cukup angpau? Nih ambil. Hebat. Nyonya Ning, ini angpau-angpau untukmu. Sin. Nyonya Ning. Bawakan aku 500.000 yuan atau kamu tidak bisa menikahi putriku. Nyonya Ling sedang menggoda mempelai pria. Nih. Angpau lagi. Semakin banyak semakin baik Nyonya Ning. Ini semua sudah di sini. Nyonya Ning, anak-anak muda sekarang tidak banyak membawa uang tunai. Bersama mereka, bagaimana kalau Suiran menulis surat utang untukmu? Dia akan membawa uangnya nanti. Wang Lulu ini cuma bercanda. Jangan serius-serius. Aku tahu. Ibu hanya ingin melihat apakah aku benar-benar peduli pada Sin. Ibu di hari yang spesial seperti ini, aku berjanji padamu untuk mencintai Sin selamanya. Aku tidak akan mengecewakannya dan akan berusaha sepenuhnya membuatnya bahagia. Apa aku bisa membawanya pergi sekarang? Suiran, aku tidak mau janjimu. Aku butuh kamu membuktikan dirimu sekarang. 50 万 yuan, you can jump yang besar. Kalau kamu benar-benar mencintai Sin, ini tidak akan jadi penghalang antara kamu dan dia. Tunggu. Sin, ibumu bercanda kan? Ibu. Kamu tidak pernah menyebut ini sebelumnya. Bagaimana aku bisa mengumpulkan uang sebanyak itu sekarang? Sin, mobil-mobil sudah menunggu di bawah. Bagaimana kalau kita ke tempat pernikahan sekarang dan membicarakannya setelah itu? Aku akan berusaha keras mengumpulkan uangnya. Nyonya Xiao. Kalian tidak bisa menikah sekarang. Apa kalian mengira aku bodoh? Tenang saja. Sebelum aku mendapatkan uang itu, aku tidak akan membiarkan putriku menikah dengannya. Apa yang kamu bicarakan, Bu? Suiran, ketika kamu dan Sin memutuskan untuk menikah, aku setuju. Tapi sekarang situasinya telah berubah. Uang itu terkait dengan pernikahanmu dengan Sin. Dan kebahagiaan anak laki-lakiku. Ini terkait dengan martabat keluarga Ning. Sin, apakah itu juga yang kamu inginkan? Suiran. Kamu bisa lihat bahwa kita sedang dalam kesulitan sekarang. Tolong bantu aku. Sin. Kamu lebih mengenal aku daripada orang lain. Orang tuaku meminjam uang untuk biaya kuliahku. Sebelum pernikahan, ibu kamu bilang dia tidak ingin orang lain meremehkanmu. Jadi aku dan keluargaku menghabiskan semua uang yang kami miliki untuk mengadakan pernikahan di Hotel Bintang 5. Sin, aku miskin sekarang. Tapi kita sudah bersama selama 7 tahun. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku tahu aku pria yang mampu, bukan begitu? Aku berjanji padamu untuk memberikanmu kehidupan yang bahagia. Aku serius. Tapi Sin, ini butuh waktu. Sin, tolong jangan lakukan ini padaku. Sin. Suiran, ini bukan apa yang aku inginkan. Tapi dia tetap ibuku. Sin, aku sudah melakukan semua yang kamu minta aku lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang tiba-tiba saja kamu meminta aku memberimu 500.000 yuan. Aku tidak bisa melakukannya. Sin. Apa kamu akan menikahiku hari ini? Atau tidak? Suiran, aku akan mendapatkan uang itu untukmu. Kembali lagi. Sin, katakan saja padaku keputusanmu. Jika aku tidak bisa mendapatkan uang hari ini, apa kamu masih akan menikahiku? Ning Sin, ini tidak masuk akal. Suiran, kalian sudah bersama selama bertahun-tahun. Tolong, tidak bisakah kalian berdua menyimpan ini dulu untuk sementara dan mengadakan pernikahan terlebih dahulu? Suiran, aku bilang aku bisa mendapatkan uang itu untukmu. Kamu sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Haruskah kamu menempatkannya dalam posisi ini? Ayolah. Keadaan juga sulit bagi kami. Mereka telah memojokkan kami.
Aku tidak punya pilihan. Selain memberikan tekanan padamu, aku tidak punya pilihan. Mama berhentilah. Ini tidak masuk akal. Nyonya Xiao meminta hadiah pertunangan dari kami. Itu urusanku. Tidak ada hubungannya dengan adikku. Kamu tidak bisa merusak pernikahan adikku karena aku. Aku sudah memutuskan. Aku akan membayarnya sendiri. Aku akan melakukan apapun untuk mengumpulkan uang itu. Mudah bagi kamu untuk mengatakannya. Kamu akan membayarnya sendiri, kalau kamu bisa melakukannya. Nyonya Xiao tidak akan datang ke rumah kita. Sekarang kita sudah membicarakannya. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan tetangga tentangku. Suiran berikan kami 500.000 yuan. Dan kamu bisa menjadi pengantin yang bahagia lagi. Jika kamu tidak bisa memberikan uang itu, jangan salahkan aku karena merusak harimu. Mama berhentilah mengatakan itu. Suiran, lakukan saja apa yang dikatakan mamanya. Pernikahan adalah yang paling penting. Maaf mereka membuatmu melalui ini. Suiran. Aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal untuk hubungan kita, tapi jujur aku juga begitu. Kita tidak punya rumah sendiri. Tapi aku tidak pernah mengeluh tentang itu. Kita bisa menyewa tempat. Aku sendiri yang mengecat dinding rumah sewaan itu. Setiap kali kita mengunjungi keluargamu, mamamu menyuruhku melakukan ini itu. Aku juga tidak pernah mengeluh. Aku memasak dan mencuci pakaian. Aku melakukan semua yang dia katakan. Tanya ibuku. Apakah aku pernah menggunakan mesin cuci di rumah? Kita akan menikah hari ini, tapi keadaan keluargaku memburuk. Bisakah kamu membantuku? Ya. Oke, aku mengerti. Kami akan segera sampai. Hotel sudah menelepon. Semua orang sudah datang kecuali kami. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Kamu yang putuskan. Apa kamu peduli dengan perasaanku? Pernahkah kamu peduli dengan perasaanku? Kami akan datang saat kami mau. Mobil-mobil bagus. Permisi lewat, terima kasih. Lama tidak bertemu. Sin, aku datang. Kamu tidak akan menikahiku hari ini kan? Apa yang terjadi? Kalian semua terlihat sangat serius. Suiran, apa kamu mendorongku juga? Suiran, apa yang kamu lakukan? Kenapa Sin menangis? Ningxia, ini bukan kesalahan Suiran. Ibumu yang merusak segalanya. Kamu harus tahu apa yang mereka minta dari Suiran. Suiran, jangan khawatir. Aku akan mengumpulkan uang untukmu. Wang Lulu. Aku sedang bertengkar dengan suamiku. Siapa kamu sampai ikut campur? Wang Lulu, apa kamu mencintaiku? Aku tahu kamu sudah mencintaiku selama ini. Aku seorang pria miskin. Tidak punya rumah atau mobil. Aku tidak bisa memberimu pernikahan yang mewah. Tapi jika kamu setuju, kita bisa langsung ke tempat pernikahan. Maukah kamu menikahiku? Suiran, jangan terlalu bersemangat. Tenanglah. Suiran, aku sudah bilang. Ini masalahku. Jangan hancurkan pernikahanmu karena aku. Jangan lakukan hal bodoh. Wang Lulu, maukah kamu menikahiku? Aku mau. Sin, apapun yang kalian perdebatkan sekarang, mari kita bicarakan besok. Penata rias, kemarilah. Datang, perbaiki riasan sepupuku. Mari kita bicara di mobil. Suiran, aku mengakui.
Ibuku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini hari ini. Aku minta maaf. Aku pikir setelah menghabiskan begitu banyak tahun bersama, kamu cukup mengenalku dan percaya padaku, seperti aku percaya padamu. Kamu pikir aku tidak akan menikahimu karena kamu tidak bisa memberiku 500.000 yuan? Suiran, pikirkanlah. Kalau aku cari uang, apakah aku akan bersamamu sejak awal? Kamu tahu berapa lama aku menunggu hari ini? Bagaimana bisa kamu menyakitiku seperti ini di hari pernikahan kita? Keluar. Keluar kalian berdua. Diam, Ningsin. Jangan bertingkah seperti orang yang punya moral tinggi dan mengoceh tentang berapa banyak hal yang sudah kamu lakukan. Kamu pikir kamu Cinderella, tapi kamu hanya pemimpi. Kamu sudah terlalu sombong selama ini. Kamu terbiasa, semua orang memperlakukanmu seperti bintang. Bukankah kamu selalu meremehkanku? Kamu pikir aku bukan apa-apa tanpa uangku. Kamu dan keluargamu konyol. Hanya untuk 500.000 yuan. Kamu membuang pria yang sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Ningsin, kamu tahu apa? Kamu pantas mendapatkannya. Kamu adalah... Dengarkan. Dari sekarang, Wang Lulu adalah istriku. Aku tidak mengizinkan siapapun menyakitinya, kamu mengerti? Ngomong-ngomong Nyonya Ning, aku harus berterima kasih karena memberi kami kesempatan untuk bersama. Aku juga ingin memberitahumu bahwa kamu tidak boleh meremehkan Suiran. Aku bisa menghematnya 20 tahun kerja keras. Aku akan membantunya mendapatkan semua yang dia inginkan. Tunggu saja. Ayo pergi. Gas. Minggir. Sin. 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 Suiran, jangan marah. Ini hal yang baik. Bahwa kamu tidak menikahinya hari ini. Dia dan keluarganya sangat materialistis. Kalau kamu menikahinya, mereka akan mengatur kamu di masa depan. Bayangin aja aku sedih. Lulu. Maaf sudah melibatkan kamu. Maksud kamu apa? Kamu nggak serius waktu melamarku? Itu cuma akting buat mereka? Jangan salah paham. Suiran, aku sudah setuju nikah sama kamu. Aku akan sangat malu kalau kamu ingkar janji. Lagian, mulai sekarang aku wanita kamu. Aku harus jadi satu-satunya wanita kamu. Aku mau kamu janji bahwa kamu akan putus total dengan Ningsin. Oke. Janji sama aku? Aku janji. Sini. Lihat, banyak banget mobil. Kamu suka yang ini? Ayolah, kenapa kita harus beli mobil? Kita harus. Kamu asisten ayahku. Gimana bisa nggak punya mobil? Dan kita akan menikah. Uangku akan jadi uangmu. Kecuali kamu nggak mau nikah sama aku. Jangan bilang gitu, Lulu. Aku nggak pernah bilang nggak mau nikah sama kamu. Terus kenapa kamu belum cerai sama dia? Ningsin dan aku sudah bersama bertahun-tahun. Aku nggak mau terburu-buru.
Jelas kamu masih peduli sama dia. Suiran kamu memilih aku. Kamu nggak boleh mikirin wanita lain. Kamu ngomong apa sih? Aku sudah janji sama kamu kan? Tidak mungkin. Kamu harus kasih aku tanggal yang pasti. Sebelum kamu bercerai, orang lain bakal ngira aku perusak rumah tangga. Baiklah, aku akan urus dalam 1 atau 2 hari, oke? Lihat deh kamu suka nggak sama mobil itu. Datang ke sini. Warna ini. Kalau aku nyetir ini orang lain bakal ngejek aku. Aku rasa ini kelihatan bagus. Warnanya terlalu terang. Gimana yang ini? Tunggu. Tunggu. Tunggu, Pak. Ayo, dia lihat kita. Dia benar-benar jahat. Kita ketinggalan bus lagi, ini selalu terjadi. Berapa lama kita harus nunggu? Aku bakal telat sampai rumah. Ini tipikal banget. Sin, kamu pasti capek. Gimana kalau kamu duduk sebentar dan aku yang nunggu busnya? Jangan marah. Sin, aku janji sama kamu. Aku akan kerja keras. Banyak cari uang. Dan beliin kamu mobil. Kemanapun kamu pergi, kamu bisa nyetir mobilnya. Kamu nggak perlu naik bus lagi, oke? Benarkah? Ya tentu. Kamu sumpah. Kamu nggak percaya aku? Kamu sumpah. Aku sumpah. Aku bersumpah sama kamu, dari hari ini Wang Lulu adalah istriku. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitinya, mengerti? Halo. Ayo ketemu. Oke. Aku tahu kamu akan minta maaf sama aku. Latte favoritmu. Aku dengar kabarnya. Kamu nggak bawa Wang Lulu ke pernikahan. Kamu terlalu keras kepala. Tentu ibuku juga salah. Yah, aturan lama yang sama lagi. Minta maaf sama aku, nanti aku maafin kamu. Ayo cari waktu buat cerai. Bilang lagi. Suiran kamu gila ya? Sin, ayo kita bicara baik-baik, oke? Gimana? Kita udah pacaran 7 tahun dan kamu cuma lepasin begitu aja, hah? Iya 7 tahun terus kenapa? Gak ada apa-apanya, cuma periode yang panjang.
Aku bilang ini ke Wang Lulu. Sekarang aku bilang ini ke kamu. Lupakan yang sudah-sudah. Ya, aku selalu bisa move on. Suiran serius? Ibuku cuma ngeluh dikit. Dia cuma ngeluh? Dia hancurin harga diriku. Buang dan bikin semua orang injek-injek. Kamu punya harga diri? Kenapa orang lain gak boleh ngeluh soal kemiskinanmu? Sudah Ningsin. Kenapa kamu masih bisa teriak aku? Dengan begitu sombongnya? Kamu pikir kamu beneran putri? Aku kasih tahu Ningsin. Hari ini aku beneran mau cerai sama kamu. Kamu pikir aku miskin ya? Dan kamu merendahkan aku ya? Aku juga meremehkan kamu. Wang Lulu itu baik lembut berbudi dan imut. Aku bener-bener sia-siakan 7 tahunku sama kamu. Beraninya kamu. Suiran. Aku habisin semua masa mudaku sama kamu. Dan ini caramu memperlakukan aku? Sin, masa mudamu berharga. Kalau punyaku, aku janji kasih kamu hidup bahagia. Aku juga sumpah. Aku akan lakukan apapun buat itu. Kita berakhir kayak gini. Dan siapa yang sebenarnya salah? Benar. Aku orang miskin. Tapi aku juga punya harga diri. Kalau aku harus tukar itu buat dapetin istri, aku gak bisa. Apakah kamu yakin akan menceraikanku? Kamu tahu apa, Suiran? Kamu akan menyesal. Berhenti menangis. Aku tidak pernah menyangka kamu dan Suiran akan berakhir baik. Lihatkan aku benar. Dia meninggalkanmu sebelum pernikahan. Siapa tahu apa yang akan dia lakukan jika kamu menikah dengannya. Apa yang salah dengan Suiran? Dia bekerja keras untuk mencari uang. Apa yang telah dia lakukan salah? Kamu masih membelanya. Dia membuangmu dan mempermalukanmu di depan banyak orang. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi tetangga di masa depan. Dia membuangku. Dia membuangku karena kamu memaksanya untuk melakukan itu. Apakah kamu menyalahkanku? Jika aku harus disalahkan atas sesuatu, itu karena aku memanjakanmu dan selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Aku mengirimmu ke perguruan tinggi dengan harapan kamu bisa menikah dengan pria yang baik. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku sekarang? Ini keputusanmu untuk menikahi Suiran. Jadi kamu harus menanggung konsekuensinya. Kamu sangat keras kepala. Kamu tidak pernah berhenti mencoba memisahkan kami selama 7 tahun terakhir. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan sekarang. Apakah aku salah menginginkan kamu menikah dengan pria yang baik? Pria manapun lebih baik daripada orang gagal itu. Selain itu, Suiran adalah satu-satunya pria yang pernah kamu pacari. Aku sudah muak denganmu. Aku tidak bisa berurusan denganmu, tapi aku bisa pergi. Apa yang salah dengannya?
Kenakan cincinnya. Suiran. Cium. Ya ya. Tunggu sebentar. Kamu tidak boleh kehilangan ini. Di masa depan bawalah ini untuk ditukar dengan cincin besar dariku. Pada ulang tahun pertama kami, kamu bisa menukarnya dengan cincin 1 karat. Pada ulang tahun kelima kami, kamu bisa mendapatkan cincin 3 karat. Pada ulang tahun ke-10 kami, aku akan memberimu cincin 89 karat. Kamu dengar dia, kamu adalah saksiku. Tentu saja Suiran. Kenapa 89? Bodohnya kamu. Ini ulang tahunmu 9 Agustus. Gimana? Lebih berharga daripada saham kan? Tentu saja. Aku sangat iri. Cium. 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 Sudah cukup. Mau lihat? Tentu saja. Ya. Kamu tidak bisa nonton gratis. Kamu harus. Apa? Ketua kelas kasih aku musik. Ayo. 3, 2, 1 mulai. Sin. Aku minta maaf. Kamu bercerai sementara aku menikah. Aku belum lama tidak melihatmu tapi kamu sudah terlihat sangat lesu. Itu sebabnya wanita butuh nutrisi cinta. Kalau tidak mereka akan cepat layu. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Hari itu Suiran dan aku tidak pergi ke tempat pernikahan. Tempatnya terlalu jelek untuk kami datangi. Kami sudah memutuskan untuk mengadakan pernikahan besar di Blue Bridge International tempat kamu bekerja. Banyak orang terkenal akan hadir di pernikahan itu. Datanglah kalau kamu ada waktu. Aku belum selesai. Sin, aku lupa memberitahumu. Suiran sekarang bekerja di perusahaan ayahku sebagai asisten CEO. Sekarang dia punya mobil, rumah, dan istri yang baik. Haruskah kamu mengucapkan selamat kepada kami? Jangan lupa datang ke pernikahan kami. Kudengar dia ditinggalkan saat pernikahannya, benarkah? Tidak hanya itu, suaminya kabur dengan wanita lain. Terima kasih atas perhatian Anda mengenai pernikahan saya. Jika Anda masih memiliki pertanyaan lain, Anda bisa bertanya langsung kepada saya. Kita semua adalah rekan kerja. Saya akan memberitahu Anda semuanya secara detail. Semuanya sudah ada di sini kan? Dalam rapat hari ini, ada sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Edward Jewelry akan menjadikan pertunjukan perhiasan di hotel kita. Perusahaan ini baru saja memasuki pasar Cina. Pertunjukan ini sangat penting bagi mereka. Mereka tidak terlalu familiar dengan pemasaran di Cina. Jadi mereka mempercayakan sepinana kepada kita untuk melakukan perencanaan. Bagaimana kalau ini? Kita akan dibagi menjadi 2 tim. Dalam 2 hari ke depan, susun proposal Anda. Dan lakukan voting. Saya harap semua orang akan memberikan perspektif baru. Dan menemukan posisi yang baik untuk merek Edward. Ningsin. Saya seharusnya tidak berkomentar tentang urusan pribadi. Tapi saya harap Anda bisa kembali ke keadaan yang benar. Dan fokus pada proposal. Tentu saja ke depannya mari kita
Tidak membicarakan urusan pribadi di perusahaan. Fokuslah pada pekerjaan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik dan menulis laporan yang luar biasa. Bagus. Saya harap ini bukan hanya omong kosong. Mari kita lihat hasilnya dalam 2 hari. Oke, karena semua orang penuh dengan kepercayaan diri. Mari kita mulai sekarang juga. Dibubarkan. Oke. Baiklah, ayo kita pergi. Ami. Lakukan riset tentang tren pertunjukan perhiasan terbaru. Oke, Sally bantu aku cek latar belakang dari Edward Jewelry dan positioning produk mereka. oke. Kamu siap? Hampir. Dasi-dasimu nggak ada yang bagus. Ayo beli yang baru setelah kita selesai. Gak perlu, aku gak pilih-pilih. Aku yang pilih-pilih. Cara kamu berpakaian bukan urusanku. Tapi sekarang kamu suamiku. Kamu harus punya selera yang bagus. Kita akan belanja setelah kembali dari Blue Bridge. Kamu yakin kita akan mengadakannya di Blue Bridge? Ada apa? Ada alasan kita nggak sebaiknya melakukannya? Apa kamu masih punya perasaan untuk mantan kekasihmu? Kamu ngomongin ini lagi. Ada gunanya apa? Aku cuma khawatir. Lagi pula kita sudah bayar uang muka. Nggak bisa dikembalikan. Oke, aku ngerti. Ayo pergi. Peluk aku. Baiklah, ayo pergi. Sekarang, tema pameran perhiasan sudah diputuskan. Sibuk kerja Nona Ning? Hei Tuan Feng, kami sudah memutuskan tema pameran perhiasan. Kami berencana mengadakan pameran di lobi dan di ruang konferensi. Kami sedang memastikan itu bisa dilakukan. Ningsin. Kamu sedang kerja? Aku sedang sibuk, datang ke aku nanti. Haruskah kamu begitu dingin? Meskipun suamimu meninggalkanmu. Untuk bersamaku, kita masih teman sekelas lama. Maaf Tuan Feng, bagaimana kalau biarkan para cewek antar kamu ke ruang konferensi dulu? Ningsin. Kita baru saja menyelesaikan menu pernikahan dan melalui prosedurnya. Pernikahan kita akan diadakan pada tanggal 8 bulan depan. Itu hari yang bagus. Silakan datang. Kami mengundang semua teman sekelas lama kami. Jangan merasa tertekan. Anggap saja sebagai reuni kelas. Kamu tahu, aku selalu sibuk dengan pekerjaan. Aku mungkin tidak bebas hari itu. Kita lihat saja nanti. Untungnya, aku baru saja bertanya ke bagian personalia. Kamu akan berada di hotel hari itu. Jadi jangan cari alasan untuk tidak hadir. Kehadiranmu yang paling penting. Jangan repot-repot dengan hadiah pernikahan. Jangan datang sendirian. Bawa pacarmu. UPS, aku lupa bahwa kamu belum menemukan pacar yang baik dan kaya. Pria seperti itu sulit ditemukan. Itu sebabnya kamu harus datang. Aku akan memberimu buketku. Itu bisa membawa keberuntungan untukmu. Lulu. Aku terjebak macet. Maaf membuatmu menunggu. Tanggal 8 kan? Aku akan datang. Kenapa kamu menatap? Aku berpikir. Seharusnya aku bersamamu lebih awal. Sekarang belum terlambat. Wang Lulu.
Mr. Feng, kenapa kamu di sini? Kamu baik-baik saja? Maksud kamu apa? Cemburu tanpa alasan itu yang paling menyakitkan. Mencintai seseorang yang tidak seharusnya itu yang paling menyakitkan. Mr. Feng, kalau kita tidak akan membicarakan tentang pekerjaan, maka ini buang-buang waktu. Permisi. Miss Ning, kamu pernah belajar tentang wine? Aku tahu sedikit karena kebutuhan pekerjaan. Wine ini rasanya sangat enak. Tuan Feng, selera Anda sangat bagus. Tentu saja anggur ini langka di Tiongkok. Maafkan saya, Anda harus menyajikan anggur yang begitu baik untuk seseorang yang tidak penting seperti saya. Anggur terbaik adalah untuk wanita tercantik. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi ini dengan Anda. Buka saja. Ini. Nona Ning, Anda menolak hadiah saya waktu itu. Jadi kali ini Anda harus menerimanya. Tuan Feng, saya tidak akan menerima makan siang gratis. Ning Xin, saya benar-benar melihat Anda sebagai teman. Dan bukan hanya rekan kerja. Jika Anda bersedia menerima saya sebagai teman, maka silakan terima. Buka dan lihat dulu. Ini terlalu berharga. Hanya Anda yang layak mendapatkannya. Terima kasih. Cobalah steaknya. Bagaimana persiapan pameran perhiasannya? Hampir selesai. Saya sudah bicara tentang Anda beberapa kali dengan Nyonya Liu. Saya sangat senang. Dia mengirim Anda untuk memimpin proyek ini. Terima kasih atas pujian Anda. Kita harus mengadakan pertemuan yang layak. Dengan kesempatan pernikahan Suiran dan Wang Lulu. Apakah Ning Xin ada di sini? Pernikahan Wang Lulu diadakan di hotel Anda. Anda harus mengatur semuanya dengan baik untuk kami. Maksud saya, kita sudah lama tidak bertemu. Dia mungkin tidak akan datang. Benar, kami juga bingung. Bukankah dia dan Suiran bersama? Banyak orang yang iri dengan cinta mereka saat itu. Mengapa dia bukan pengantin di pernikahan ini? Saya hanya punya satu pertanyaan. Apakah Anda akan menikahi Suiran, tidak peduli miskin atau kaya, sehat atau sakit? Apakah Anda akan mencintainya dan bersamanya selamanya? Pilihan terakhir adalah tentang kecocokan. Masa indah tidak bertahan lama. Tidak ada kecantikan abadi. Namun ada kejaran tanpa henti akan kesempurnaan. Sayang, jangan pamer. Orang lain bisa iri. Suiran Lulu, kalian begitu manis. Jangan sampai berakhir dengan tamparan di wajah. Sudah lama teman sekelasku. Ning Xin, akhirnya kau muncul juga. Aku ingin mewawancaraimu tentang perasaanmu saat ini. Burung yang sejenis selalu berkumpul bersama. Aku akan memberikan mereka doa terbaikku. Ning Xin, aku merasakan apa yang kau rasakan. Lulu hanya kaya. Tapi jangan bersedih,
Kau adalah panutan bagi kaum hawa di kelasku. Suiran hanya tertarik pada kekayaan keluarga Lulu. Ayo Ningxin. Kami mendukungmu. Jangan pisahkan kami. Ningxin berjanji padaku untuk datang ke pernikahan ini. Dan aku juga berjanji untuk melemparkan buket bunga padanya. Semoga dia bisa menikah dengan pria yang baik. Dan tak perlu lagi khawatir soal 50.000 itu. Oke? Terima kasih atas semua perhatian kalian teman-temanku. Sebenarnya ini adalah berkah yang terselubung. Aku sekarang sedang berkencan dengan seorang pengusaha muda ternama di kota ini. Adapun identitasnya akan diungkapkan saat pernikahan nanti. Lulu hubungi nomorku. Aku tidak bisa menemukan ponselku. Mengapa kau mengambil ponselku? Itu ditinggalkan di sini. Apa yang kau kirimkan ke grup dengan ponselku? Ningxin punya pacar. Lalu apa? Bukankah itu hal yang biasa? Aku sedang ngobrol dengan teman sekelasku di grup dan mengundang mereka ke pernikahan kita. Ningxin juga ada di grup itu. Lalu ketua kelasku berkata, Ningxin pasti tidak akan datang. Tapi Ningxin begitu bijaksana dan mengatakan bahwa dia akan datang bersama pacarnya. Dia juga bilang kalau pria itu adalah pengusaha muda terkenal di kota ini. Wang Lulu, apakah kau serius? Apa kau benar-benar ingin Ningxin untuk bergabung dalam pernikahan kami? Kamu mencoba membuatku malu. Apa? Bukankah itu normal? Lupakan hubungan antara kamu dan Ningxin. Dia dan aku juga dulu sekelas. Jangan berpura-pura. Kamu sengaja ingin membuatku merasa tidak enak. Baiklah, jangan marah. Apakah kamu benar-benar marah? Baiklah, ini salahku. Jika kamu tidak suka, aku akan memintanya untuk tidak datang. Jangan marah sayang, ini salahku. Sebenarnya aku pikir, itu bukan hal buruk jika Ningxin datang. Kamu tahu Ningxin sekarang punya pacar. Kamu sebaiknya mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, di pernikahan ini. Dan melanjutkan hidupmu dengan bahagia. Sekarang Ningxin sudah melanjutkan hidupnya. Atau kamu yang belum? Tentu saja aku sudah melanjutkan hidupku. Aku pikir kamu yang belum. Maka semuanya baik-baik saja. Kita tidak perlu khawatir lagi. Suamiku yang terbaik, bukan? Lulu, aku memberitahumu. Jangan pernah menyentuh ponselku lagi. Sudah lama sekali. Kamu bahkan semakin cantik. Terima kasih. Biukin begitu. Dan siapa ini? Kamu harus memperkenalkannya. Biar aku perkenalkan. Ini pacarku Zhao dan Qiao. Halo semuanya. Senang bertemu dengan kalian. Terima kasih. Selamat. Sangat senang bertemu denganmu. Aku berharap kalian berdua menikah dengan bahagia dan segera memiliki anak. Terima kasih. Mr. Zhao. Mr. Zhao, kamu di sini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Jika ketua tahu kita akan dalam masalah, apakah aku perlu melaporkan padamu bahwa aku menghadiri sebuah pernikahan biasa? Tentu saja tidak. Ayo masuk ke dalam. Siapa itu Tuan Zhao? Mengapa dia begitu sombong? Anak muda, dia punya hak untuk sombong. Mengapa kalian berdua
tidak memberitahuku lebih awal. Kalau aku tahu kalian adalah teman Tuan Zhao, hotel kami akan memberikan diskon besar untuk kalian. Paket layanan kami juga akan menjadi yang terbaik. Maksudku siapa dia? Dia adalah ahli waris dari Blue Bridge International. Permisi. Dia adalah ahli waris Blue Bridge International. Kalau begitu dia adalah putra satu-satunya dari pengusaha legendaris Liu Lanzi. Dia benar-benar ahli waris kaya yang tampan dan keren. Benar, aku juga dengar bahwa dia belajar di luar negeri. Kehadiran dan gayanya sangat berbeda. Ningxin sangat keren. Tidak heran dia bersikap misterius di grup chat. Dan sesuatu tentang pengusaha muda. Ini terlalu mengejutkan. Dia akan menjadi kaya. Blue Bridge International sangat besar. Harganya setidaknya 2 miliar. 2 miliar. Hidup cukup menarik. Dulu Suiran bahkan tidak punya 500 ribu. Kamu? Tidak apa-apa. Siapa yang tahu bahwa Ningxin sekarang punya 2 miliar. Sungguh berkah tersembunyi. Ningxin benar-benar seperti bebek jelek yang berubah menjadi angsa. Baiklah. Semuanya waktunya hampir tiba. Silakan masuk dan duduk. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Kita harus bahagia di hari besar kita. Ayo masuk ke dalam. Tamu-tamu sudah menunggu. Nyonya Ketua, apa yang membuatmu begitu gugup? Apakah dunia akan berakhir? Dan Kiao ada di sini. Dia ada di mana? Dia datang ke hotel untuk menghadiri pernikahan. Bukankah dia bilang tidak akan pernah masuk ke Blue Bridge International lagi? Pernikahan apa yang begitu penting, sampai dia melanggar janjinya? Pernikahan mantan pacar Ningxin. Juga apa? Katakan padaku. Dia datang sebagai pacar Ningxin. Apa? Pacar? Ningxin. Tidak boleh diremehkan. Tidak heran. Dia menolak godaan Feng Jingyao. Ternyata targetnya adalah aku. Pergi. Suruh Ningxin datang ke sini. Ya Nyonya Ketua. Kapan ini dimulai? Kapan kamu mulai berkencan dengannya? Nyonya Ketua. Saya baru tahu bahwa Zhao dan Kiao adalah putra Anda ketika kami tadi sampai di hotel. Saya bertanya, kapan kalian berdua mulai berkencan? Begini. Kemarin saya memintanya datang ke pernikahan teman saya sebagai pacar saya. Kamu menolak Feng Jingyao karena dia. Karena kamu membandingkan mereka berdua. Dan kamu merasa Zhao dan Kiao lebih berharga daripada Feng Jingyao. Dan bisa memberimu apa yang kamu inginkan benar. Tidak. Bukan seperti itu. Nyonya Ketua, percayalah padaku. Ningxin, biar aku beritahu. Zhao dan Kiao adalah putraku. Satu-satunya putraku. Dia akan mewarisi seluruh Blue Bridge International di masa depan. Apa yang kamu punya untuk menyamai dia? Keluargamu? Kekayaan? Karakter? Atau bakat? Nyonya Ketua, Anda benar-benar salah paham. Tuan Zhao hanya berpura-pura berkencan denganku untuk membantuku. Bukan seperti yang Anda bayangkan. Mama. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku dengar semua yang kamu katakan. Apa kamu sedang main-main lagi? Mr. Zhao, kamu datang tepat waktu. Tolong jelaskan ke Ketua bahwa kami hanya berpura-pura menjadi pasangan. Nyata atau palsu itu urusanku sendiri. Aku tidak perlu menjelaskan ke siapapun. Ayo pergi. Berhenti. Siapapun? Siapa aku? Aku adalah ibumu. Mr. Zhao, tolong jelaskan. Kami berdua memang bukan pasangan sungguhan. MS Liu, tolong dengarkan baik-baik.
Yaningsin adalah pacarku. Ayo pergi. Maaf Dan Kiao, aku membuatmu dan ibumu bertengkar. Jangan khawatir. Ini seperti hubunganku dengan Liu Lanxi. Dia punya keinginan kuat untuk mengontrol. Jangan takut padanya. Kalau dia membuat masalah untukmu, langsung beritahu aku. Dia tidak akan. Aku hanya karyawan kecil. Dia tidak akan memperhatikanku. Aku terburu-buru dan ingin membuatnya marah. Jadi aku berbohong kalau kamu adalah pacarku. Maaf. Hari ini cukup menarik. Pertama kamu berpura-pura menjadi pacarku. Sekarang aku berpura-pura menjadi pacarmu. Tapi ini bagus. Sekarang semuanya adil. Bagaimanapun terima kasih sudah membantuku. Sama-sama. Kalau Miss Red Bean dalam kesulitan, bagaimana Mr. Solder to Crayon bisa diam saja? Kamu harus pergi sekarang. Aku menginap di hotel ini. Baik. MS Liu, tolong dengarkan baik-baik. Yaningsin adalah pacarku. Bukankah bagus kalau dia benar-benar pacarku? Sayang, Aku merasa agak mual karena minum hari ini. Ayo tidur. ada apa? Ayo tidur. Sungguh senang bertemu denganmu. Semoga kalian berdua bahagia dalam pernikahan dan segera memiliki anak. Hidup ini cukup menarik. Dulu Suiran bahkan tidak punya 500.000. Siapa yang tahu bahwa Ningsin sekarang punya 2 miliar? Sia sedang dalam masalah apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu. Ini kopi kalian. Yang ini punyamu. Terima kasih. Yang ini punyamu, terima kasih. Sama-sama. Yang matcha ini. APA, kamu tidak suka matcha lagi? Aku juga pesan latte. Ningxia. Bos sedang marah. Dia marah? Siapa yang salah kali ini? Ningxia, kau akan mati.
Siapa yang akan mati? Apa maksudnya? Ning Xia masuk ke dalam. Cepat pergi. Pergi sekarang. Mr. Zhao, kopi Anda. Apa kamu kurir? Kamu hanya tahu melakukan hal-hal yang tidak berguna, dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Apa aku salah? Mr. Zhao, saya pikir saya semakin baik setiap hari. Kamu semakin baik? Kamu hampir jatuh ke gerbang neraka. Kemas barangmu dan serahkan pekerjaanmu. Departemen HR akan memberitahu langkah selanjutnya. Cepat, pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Mr. Zhao, Anda bisa memarahi saya dan mengusir saya. Tapi Anda harus memberitahu saya alasannya. Apa yang saya lakukan salah? Saya bisa memperbaikinya. Anda benar-benar tidak perlu melakukannya. Dengan kesalahan seperti ini, tidak ada perusahaan di industri ini yang akan mempekerjakanmu dalam 3 tahun ke depan. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang kulakukan hanyalah tidur. Dan dunia benar-benar berbeda setelah aku bangun. Lihat. Dulu kupikir kau hanya polos. Tapi ternyata kau benar-benar tidak punya otak. Kalau Direktur Shenpu tidak menghubungiku secara pribadi, aku bahkan tidak akan tahu bahwa kau mengirimkan kontrak yang salah kedua perusahaan itu. Shenpu sekarang bertanya padaku, mengapa harga yang kami berikan kepada mereka lebih tinggi daripada harga yang kami berikan kepada mereka? Akan membatalkan pesanan. Apa kau tahu bahwa kesepakatan bisnis runtuh karena dirimu? Semua ini karena dirimu. Katakan padaku, kalau kau jadi aku, apa yang akan kau lakukan? Aku mengerti, Pak Zhao. Aku akan mulai membereskan barang-barangku sekarang. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Aku dengar, kedua proyek itu bukan hanya bernilai beberapa juta. Aku juga mendengarnya. Aku juga dengar kalau kedua proyek itu gagal. Maka perusahaan mungkin akan diakuisisi. Dia benar-benar membuat kerusuhan besar kali ini. Dia hanya seorang lulusan sekolah kejuruan. Tentu saja dia tidak bisa menangani hal penting apapun. Lulusan sekolah kejuruan? Aku mulai di sini setelah mendapatkan gelar masternya. Apa yang dia punya? Mungkin dia punya koneksi. Baiklah, semua dengarkan. Kelompok A dan B. Periksa ulang semua proyek lama kita. Lihat apakah ada sesuatu yang bisa kita lanjutkan. Pemasaran, hubungi agensi periklanan. Lihat apakah kita bisa meningkatkan untuk aplikasi kita. Juga hubungi yang sebelumnya menolak kita. Hubungan masyarakat, mulai penggalangan dana online. Ayo bekerja. Lucy hubungi pengacara kita. Dan minta dia memeriksa kontrak itu lagi. Untuk melihat apakah ada hal lain yang bisa kami selamatkan. Semuanya. Datang ke ruang konferensi dalam 3 menit. Halo. Mr. Wu. Ini masalahnya. Saya dengan tulus meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan karyawan kami. Apa gunanya minta maaf? Saya harus berterima kasih pada karyawan itu karena memberitahu kami tentang bagaimana Anda berbohong kepada kami. Tidak perlu untuk melanjutkan diskusi. Selamat tinggal. Halo, halo. Halo. Halo Mr. Qiu. Benar, tolong dengarkan saya. Ini semua kesalahpahaman. Saya akan segera datang dan menjelaskan secara langsung. Sekarang juga. Terima kasih.
Dipecat lagi. Kamu benar-benar terjebak dalam siklus ini. Mengapa bosmu punya kebiasaan memecat orang? Aku sangat bodoh. Aku merusak kesepakatan besar untuk perusahaan. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Apa yang harus dimarahi? Jika tempat ini tidak cocok, kamu akan menemukan tempat lain. Mengapa kamu tidak datang dan menjadi rekan saya? Dulu saya pikir bahwa saya tidak terikat dengan my way. Saya hanya ingin bekerja keras dan mendapatkan gaji saya. Juga saya sangat tidak suka Zhao dan Kiao. Saya benci dia begitu sombong dan dingin. Tapi ketika saya menemukan bahwa saya harus pergi, saya tidak tega untuk berpisah. Saya suka sibuk dengan pekerjaan. Bahkan jika itu mengganti dispenser air atau membeli kopi. Saya senang. Sekarang saya merasa seperti kehilangan sesuatu. Saya merasa seperti mereka menyerah pada saya. Dan saya tidak membenci Zhao dan Kiao sebanyak dulu. Lebih penting lagi, dia semakin mirip dengan Mr. Solder to Crayon. Gak mungkin. Aku tidak menyangka kamu seorang masokis sebelumnya. Masalahnya sangat serius. Aku harus menyelamatkanmu dari bencana ini. Ikut aku. Mau ngapain? Ayo, kemana? Kamu ngapain sih? Kamu mau bawa aku kemana? Ikut aja sama aku. Dia masih semangat buat kencan? Dia benar-benar ceroboh. Mr. Solder to Crayon. Maafin aku. Maaf ya. Permisi. Bos, kamu kapan balik? Maaf, aku tidak tahu. Dari Miss Redbean, Mr. Solder to Crayon, kamu ngapain sih? Mr. Solder to Crayon, kamu tahu kenapa aku suka lagu ini? Karena ini mengingatkanku pada orang-orang tercinta yang telah tiada, dan memberiku keberanian dan harapan. Aku sangat lelah, bisa temani aku nonton film.
Kamu berhenti khawatir aja. Dan tinggal di sini. Jadi aku tidak perlu terus khawatir tentangmu. Kinhao, Jangan salah paham. Anggap saja ini seperti orang baik hati, yang menampung orang tak punya rumah. kamu bilang aku tak punya rumah? Oke Nyonya Bos. Aku tidak ada waktu buatmu. Serius deh. Jaga toko ini buat aku aja. Aku tidak seperti bosmu. Aku tidak akan memecatmu tanpa alasan. Baiklah, lagi pula aku sudah tidak punya pilihan. Aku akan berkorban buat kita dan tinggal di sini. Oh iya, bisa kasih aku waktu sedikit lagi? Aku ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Tidak masalah. Duduk di sini. Aku akan buatkan kamu makanan. Bayar kontak. Oke, Tidak perlu kantong. Terima kasih. Dan Kiao. Maaf terlambat. Tidak apa-apa. Aku datang lebih awal. Aku terbiasa datang lebih awal. Dahimu sedikit berkeringat. Terima kasih. Kita mau nonton apa hari ini? Ini salah satu film favoritmu dari Hong Kong. Tebak yang mana? Film ini sangat kuno, dari bertahun-tahun yang lalu, tapi kamu masih menontonnya. Sin. ...2046 favoritku. Ayo masuk. Ayo. Aku siapkan teman nonton favoritmu. Kamu suka makan camilan sampai segitunya. Camilan ini banyak kalorinya. Bukannya kamu bilang suka camilan yang dijual di toko kecil di luar SDMU? Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan? Aku memang suka. Aku juga sangat tersentuh. Aku datang untuk menonton film. Dan kamu bawa semua camilan ini. Semua teman nonton ini. Tahukah kamu? Dulu aku pikir milikes rasanya aneh. Tapi kamu bilang, sebaiknya kamu kerok coklat di luarnya. Dan bagian tengah gandumnya yang paling enak.
Enak kok. Waktu kecil ibuku sibuk bekerja, dan tidak punya waktu untuk masak, jadi dia selalu meninggalkanku dengan camilan. Aku sangat bosan memakannya. Aku bersumpah tidak akan makan camilan lagi. Tapi sekarang aku bisa makan apa saja yang kuinginkan. Aku rindu menjadi anak kecil. Apakah kamu tidak mau makan? Aku mau. Kenapa kamu selalu memakai sarung tangan hitam? Kebiasaan saja. Karena cinta terlarang. Hati Yeo Muyun, karakter dalam film, telah terkunci di masa lalu 2046. Tidakkah kamu berpikir bahwa semua orang bilang Gong Li adalah pemeran utama, tapi dia tidak memiliki banyak adegan? Tapi aktor Jepang itu Takuya Kimura kan? Dia sangat tampan. Bukankah kamu bilang ini film favoritmu? Ini film favorit saya. Tapi sudah lama saya tidak menontonnya. Permisi. Halo. Halo Tuan Zhao. Kami sedang menghubungi Pancacara. Dan beberapa perusahaan besar akan sulit untuk mengubah syarat dari kesepakatan di menit terakhir. Dimengerti. Terima kasih. Ayo pergi. Dan Kiao ada apa? Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Ingatkah kamu rekan kerja saya dari restoran waktu itu? Ya, kenapa? Dia membuat kesalahan yang sangat bodoh. Dan sekarang, seluruh perusahaan dalam bahaya. Apakah ini serius? Sebenarnya dia selama ini baik-baik saja. Dia bekerja keras dan memiliki kepribadian yang ramah. Tapi saya benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa membuat kesalahan bodoh seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pribadinya. Apa? Tidak ada. Jujur saja, meskipun kamu sudah bercerita banyak rahasia, tetap saja tidak terasa. Kamu adalah orang yang sama di kenyataan. Apa yang berbeda? Kamu dari internet. Terasa ramah dan emosional. Tapi kamu sangat logis dalam kehidupan nyata. Ini tidak penting. Yang penting adalah yang mana yang kamu suka. Mungkin setiap orang memiliki kepribadian ganda. Kita berdua bukan pengecualian. Lalu seperti apa dirimu yang sebenarnya? Waktu-waktu akan memberimu jawaban.